Apalagi pemilu 2024 oleh ketum itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan strategi pemenangan 2024. Hari ini kita sudah melakukan rekrutmen saksi, membenahi infrastruktur sampai ke tingkat rayon, itu kan siapin semua kan. Nah, sehingga saya optimis lah PAN di 2024 akan lebih berjaya. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Asik. Saya masih senang godain PAN ini, makanya saya menghadirkan Pak Ashabul Kahfi, Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PAN, terkait dengan survei SMRC yang menyebut partainya Pak Kahfi ini, PAN ini 45% pemilih PAN akan lari ke partai lain. Saya tanya Pak Ashabul Kahfi, galau nggak sih Pak dengan hasil survei itu? Begini, survei yang selalu menempatkan PAN dalam posisi tidak lolos parliamentary threshold itu kan bukan hanya kali ini. Oh iya, mulai dari itu kalau saya salah sudah dari 5 periode. Iya. Survei yang dilakukan biasanya 10 bulan atau 20 bulan menjelang pemilu itu kan selalu menempatkan PAN di angka 1%. Nasakom namanya, 2%, itu kan. Tapi dari 5 kali survei yang menempatkan posisi kita di urutan underdog, itu kan underdog, ternyata tidak berkorelasi lurus dengan hasil pemilu. Ya kan? Nyatanya masih eksis sekarang. Nah, tetap eksis hari ini. Nah itu. Jadi saya sangat tidak terpengaruh dengan hasil survei itu untuk tidak mengatakan tidak percaya. Saya tentu percaya yang namanya survei ya. Ada ilmu pengetahuan. Pendekatannya itu kan saintifik. Iya, betul. Saintifik itu kan. Cuma mungkin metode pendekatannya itu mungkin yang perlu dievaluasi gitu kan. Karena itu tadi. Hasil survei 2%, tadi hasil pemilu kita di angka 7%, 6%, gitu kan. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Jadi sebuah survei yang berulang-ulang salah, tidak berkorelasi dengan hasil, ya saya tidak perlu terpengaruh, gitu kan. Tidak perlu pengaruh. Itu satu. Yang kedua, dari pengalaman saya juga menjadi caleg. Nah, alhamdulillah sampai hari ini masih terpilih sebanyak 4 kali berturut-turut, itu kan. Itu juga membuktikan bahwa kami mampu memelihara konstituen kami. Iya, 4 kali. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan pemilih PAN sekian persen beralih ke partai lain, lah apa dasarnya? Itu kan. Karena dalam pandangan saya tidak mudah mengalihkan pilihan warga yang selama ini. Jadi pilihan politik warga itu nggak mudah dialihkan. Apalagi dia strong voter ya Pak. Apalagi kalau dia strong voter itu kan. Nah, saya udah 5 kali menjadi caleg dan selalu berada di urutan kelima. Suara saya yang kelima, partai saya urutan kelima. Dan dari 9 kursi itu kan. Itu konstan terus itu. Nah, yang pasti kita jangan tidur. Kalau tidur malah lewat semua. Jadi mungkin memang begini ya. Kalau PAN di survei partainya secara nasional, ya mungkin ya hasilnya kayak gitu kan. Tapi kalau kita lakukan survei per dapil, ceritanya menjadi lain. Apalagi kalau sudah melibatkan caleg atau tokoh-tokoh yang akan mencaleg di dapil yang ada. Jadi saya sarankan ke Pak Saiful Mujani, kalau bisa survei lah per dapil itu, baru kita lihat
Oh, jadi perdapil ya? Perdapil supaya calegnya juga ikut dipotret? Calegnya ikut dipotret. Nah, baru kelihatan itu. Iya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh lembaga survei yang bekerja sama dengan PAM pada tahun 2019. Gitu kan? Itu kan dilakukan survei perdapil, kemudian calegnya juga dipotret kan. Nah, hasilnya hampir sama dengan hasil survei dengan hasil pemilu. Nah, yang dilakukan oleh lembaga survei yang bekerja sama dengan PAN tahun 2019. Jadi saya sama sekali tidak terpengaruh dengan hasil survei ini. Oke, karena untuk tidak mengatakan tidak percaya, untuk tidak mengatakan tidak percaya, karena melihat hasil survei 5 kali ini tidak pernah berkorelasi dengan hasil pemilu. Oh ya, mungkin boleh jadi. Apalagi pemilu 2024 oleh ketum itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan strategi pemenangan 2024. Hari ini kita sudah melakukan rekrutmen saksi, membenahi infrastruktur sampai ke tingkat rayon, itu kan siapin semua kan. Nah, sehingga saya optimis lah PAN di 2024 akan lebih berjaya dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, tapi jangan opini loh Pak. Ada kalkulasi ilmiahnya loh, bukan apa opini-opini gitu. Katakanlah kita merekrut saksi sampai 10 juta itu kan. Nah, itu kan udah jalan dari sekarang. Suara dari bawah dapil Bapak katakanlah Bapak Sulsel 1. Ada nggak sih Pak? Pak, ini survei gini. Kita ada nggak? Ada nggak Pak? Jadi ada. Jadi konstituen juga terpengaruh juga. Iya, harus diakui. Iya. Ini kok survei PAN kayak gini gitu kan. Iya, wajar dong was-was. Dan itu bukan hanya Pak Saiful Mujani, lembaga survei lain juga gitu. Menempatkan juga PAN dalam posisi 2%, 2,5%. Ya kita jelasin. Kita perlihatkan bahwa inilah hasil pemilu, hasil survei 5 kali berturut-turut. Dan hasilnya tidak pernah berkorelasi dengan hasil pemilu. Jadi lu nggak usah terlalu gelisah dengan hasil survei ini. Kita kerja aja lah. Hadirkanlah manfaat ke masyarakat. Ya kan? Strong voter Bapak di Sulsel 1 gimana Pak? Dari dialog kan Bapak juga pasti bisa menggambarkan untuk peluang Bapak di 2024 ini. Ya kalau strong voter saya itu kan terpelihara ya sejak tahun 2004 sampai sekarang gitu kan. Oh, masih ya. Nah, indikatornya itu kan hasil perolehan suara saya dari pemilu ke pemilu itu kan mengalami peningkatan gitu kan. 2004, 2009, 2014, 2019 itu mengalami kenaikan perolehan suara. Oh iya. Itu artinya kita mampu memelihara strong voter yang sudah ada. Iya, sementara di survei SMRC itu Pak, ini keras sekali saya lihat ya kan. PAN ini betul-betul underdog gini. Suara dia banyak yang kabur, sementara dia tidak punya kemampuan meraup suara dari yang keluar ke dia kan. Ya, saya tidak yakin bahwa Bapak nggak bisa meraup suara milenial. Saya tidak yakin bahwa pemilih PAN itu terjadi mutasi ke partai lain. Migrasi gitu. Enggak. Saya nggak yakin dengan itu. Kalau suara lain Bapak raup mungkin dari pemilih itu sangat berpotensi karena voting suara mengambang ini kan masih banyak. Ya, swing voter itu yang misalnya kita kan garap itu kan. Bahwa memang ada mutasi ya lah. Tapi kalau menurut saya dari pengalaman pemilu ke pemilu nggak mudah mengalihkan pilihan politik seseorang itu. Nggak mudah itu. Kadang lembaga survei ini ada juga kadang kader partai politik ataupun anggota parlemen itu kadang survei suruh dulu caleg dulu katanya biar mereka tahu gimana kerasnya mencari 1-2 suara ini. Apalagi sekarang politik dan kapital itu udah nikah ya Pak ya, kalau bahasanya Pak ya kan. Kan mereka kan bukan pelaku politik itu. Iya. Jadi nggak perlu kita suruh kan. Artinya biar dia tahu rasanya, punya pengalaman betapa kerasnya ya Pak ininya. Betapa tidak mudahnya. Apalagi dinamika dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu kan dinamikanya sangat tinggi. Kan. 2024 ini menurut saya lebih keras lagi dibanding 2019. Oh ya, lebih keras ya Pak ya? Ya, tapi sebagai seorang petarung ya kita tarung aja kan. Oh iya Pak. Imam politik PAN, Pak Amin Rais, hengkang dengan mendirikan Partai Umat. Boleh aja saya secara sederhana berpikir, nanti basis suaranya kan sama-sama Muhammadiyah nih gitu ya kan. PAN juga dikenal dengan Muhammadiyah gitu kan. Gimana tanggapan Bapak soal itu? Jadi tentu ada pengaruh ya. Ya.
tapi akan menggerus suara PAN, menurut saya enggak. Loh, dari mereka dapat suara dari mana nanti? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nah, saya di dapil saya, alhamdulillah, kalau umat ini juga segmennya Muhammadiyah, saya lihat baik-baik saja lah hubungan Muhammadiyah dengan PAN. Apalagi saya lihat hari ini PAN Muhammadiyah relatif lebih mesra itu kan dibanding pemimpin. Apalagi waktu sidang di Semarang dulu apa Tanwir Muhammadiyah dulu kan partai Muhammadiyah PAN ya Pak, nggak bisa secara historis, iya. Emosional ya, memang nggak bisa dipisahkan PAN dengan Muhammadiyah. Karena awal berdirinya Muhammadiyah PAN ini itu banyak menggunakan infrastruktur Muhammadiyah, termasuk kepengurusannya juga banyak. Tapi kan dalam perjalanannya ada tentu terjadi dinamika gitu kan. Ini kata saya lawan orang di luar bergabung dengan PAN sampai hari ini. Ini kata saya ya, bukan kata Pak Sabul Kahfi, bukan kata siapa-siapa. Saya masyarakat juga yang kebetulan saja juga jadi pembincang tipis-tipis nih Pak ya. Saya melihat ini kritik untuk PAN Pak ya. Saya loh ya. Silakan. PAN ini saya kritik dari segi dibandingkan, katakan sebut sahabat lah, saya ngomong ya PKS. Dari segi jenis kelamin, saya lihat PKS ini lebih menonjol karena jenis kelaminnya jelas, dia betul-betul menamakan diri partai Islam. Itu saya lihat di PKS ini. PAN ini saya bingung, mau partai tengah, mau partai umum, mau partai Muhammadiyah, mau partai Islam. Saya melihat itu kurang apa jenis kelaminnya dibandingin PKS gitu nih. Tapi itu kata saya lah Pak. Saya nggak minta pendapat Bapak sih. Kalau saya sih kan begini, PAN ini kan partai yang tidak menonjolkan identitas. Dia nasional ini ya. Jadi PAN ini kan partai terbuka. Terbuka untuk seluruh agama, suku, ras. Indonesia banget, Indonesia Raya. Indonesia banget itu kan. Kalau saya baca sejarah, apa yang menjadi pertimbangan sehingga PAN tidak menjas partai sebagai partai agama tertentu, itu belajar dari sejarah panjang bahwa polarisasi partai Islam dengan non-Islam sebenarnya kalau saya yang dirugikan Islam. Coba aja lihat 90% pemeluk agama di Indonesia adalah Muslim. Tapi tidak berkorelasi dengan pilihan partai mereka kan gitu. Oke lah. Betul kan? Iya betul. Kan masjid penuh, kan? Orang ibadah haji antri, umrah antri itu kan. Tapi kalau ditanya partainya, kan belum tentu mengatakan PAN, belum tentu mengatakan PKS, belum tentu mengatakan P3. Yang partainya berbasis pemilih Muslim. Iya Pak. Nah, sehingga saya kira pilihan PAN membuat partai nasionalis itu plural, saya kira pilihan yang tepat gitu kan. Jadi kuncinya kalau saya sekarang gini, ya udahlah sekarang kita kerja menghadirkan manfaat kepada masyarakat itu kan, melakukan persiapan jauh-jauh sebelumnya, insya Allah PAN akan tepat. Ya, saya menyambung apa yang Bapak katakan ya, itu betul yang Bapak itu, jabatan itu kedudukan itu harus dimanfaatkan untuk memelihara konstituen. Contoh ya Pak, PAN ini kan telat masuk ke panggung kekuasaan, telat. Begitu Pak Mendak Zulkifli Hasan masuk ke gelanggang, itu ada mainan, tak kutip, ada mainan. Jadi perhatian pers, beliau ke pasar juga jadi perhatian pers. Coba kalau beliau kemarin nggak jadi Mendak, ini PAN nggak punya mainan. Ini contohnya, ini saya ngomong lagi Pak. Ya, saya jawab singkat saja, itulah magnet kekuasaan. Oh iya. Itu aja. Ini kekuasaan. Iya. Ini gagal terus saya mengiris tipis-tipis ya, Pak. Itu magnet kekuasaan. Ini, ya. Contoh ya. Kemarin Bang Zul ke Makassar. Ya. Sebagai Menteri Perdagangan dia melakukan kunjungan ke pasar, mau melihat harga-harga di pasar, fluktuasi harga di pasar. Nah, begitu Bang Zul datang, orang kenal dia, Menteri Perdagangan datang. Saya tanya, siapa namanya Menteri Perdagangan kita? Bang Zul. Ya, waktu ketua MPR belum tentu seheboh itu ya Pak? Sebelum jadi menteri kan? Belum seheboh itu kan? Belum seheboh itu. Malah lebih dikenal Eko, kalau dia turun sama Eko yang dikerumunin orang. Sekarang kebalik, yang dikerumunin Bang Zul. Ya utamanya ibu-ibu itu kan. Makasih Bang Zul, makasih Bang Zul.
Iya, iya, iya. Minyak udah stabil. Iya, iya. itu Artinya itulah pasti efek berpengaruh ke magnet. PAN nanti kan. Ya. Dan Pak Sul mampu memainkan tugas dari Bapak Presiden dengan waktu yang relatif singkat, 1 bulan, harga minyak bisa diturunkan. Walaupun demikian, tadi Pak. Salah satu ya. Iya, walaupun kata Bapak bilang kan yang baru survei baru partai, caleg kan belum dipotret. Dan Bapak bilang jangan tidur kan gitu. Iya. Artinya Bapak secara mengirim pesan bahwasanya para caleg ini pertarungannya Pak, yang Bapak bilang tadi keras itu kan. Iya. Saya mau tanya Bapak juga mau iris tipis-tipis. Karena kapital politik kita sekarang ini gila-gilaan gitu Pak. Gimana ini Bapak? Dan bikin 99 kita. Gini. Tapi jangan salah paham ya. Jadi suka nggak suka kapitalisme ini sudah menjadi ideologi. Ya, sudah menjadi ideologi dunia. Sehingga kalau ekonomi bagus, insya Allah politik juga. Kalau politik kita mangkrak, maka ekonomi kita bangkrut. Sebaliknya, kalau ekonomi kita mangkrak, politik juga bangkrut. Kenapa saya katakan begini? Ya kan? Karena ideologi kapitalis itu tadi itu. Jadi sudah saudara kembar dengan politik, demokrasi. Jadi politik saudara kembar dengan ideologi, yaitu ideologi kapitalisme hari ini. Gitu kan. Oke. Nggak apa-apa nggak menampik ya kalau memang sekarang lagi. Faktanya. Faktanya iya betul ya. Faktanya seperti itu. Contoh yang sederhana saja. Orang maju bupati sekarang kan. Ya. Itu kos yang begitu besar. Besar Pak. Orang maju caleg juga sama. Mau DP tingkat 2, mau Ya, provinsi. betul. Kepala desa aja mahal sekarang Pak. Nah itulah saya bilang tadi. Jadi politik hari ini, demokrasi hari ini sudah saudara kembar dengan kapitalisme. Iya. Sehingga dua-duanya harus sejalan. Nih Pak Kapi nih, ini bisa saya iris tipis-tipis ini. Iya. Di sini Bapak kan duduk di Ketua Komisi 8. Bagaimana agar kedudukan itu juga bisa memberikan manfaat ke pemilih, ya kan? Sekarang saya mau iris tipis-tipis dulu Pak. Walaupun Bapak, tidak semuanya itu juga pendekatan pendekatan pragmatis ya. Ya, Tapi kan, ya. Ya faktanya di lapangan seperti itu. Kan Bapak di Komisi 8. Mitra kerjanya kan Mensos sama Menak. Kan Bapak juga punya peluang besar kalau bansos Bapak kawal tepat sasaran, tepat orang gitu ya kan, tepat barang gitu kan. Apa yang Bapak lakukan di komisi itu sebagai ketua Komisi Komisi 8? Fungsi DPR itu kan dari 3 fungsinya ini kan antaranya fungsi pengawasan. Iya. Jadi kita turun ke warga, kita lakukan RDP dengan kementerian-kementerian agar bantuan-bantuan sosial, BLT, BBM apa dan segalanya ini betul-betul tepat sasaran. Kan? Kita turun ke masyarakat, melihat, menyaksikan, gitu kan? Kemudian mempelajari data yang ada, betulkah tepat sasaran atau tidak. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya kira para penerima ini secara umum ya adalah orang-orang yang memang berhak menerima. Gitu. Memang, tapi tetap saja butuh perbaikan, butuh penyempurnaan data itu. Tapi secara umum saya lihat sudah punya yang baik. Nah, olehnya itu kehadiran kita di situ untuk melakukan pengawasan agar masyarakat juga terlindungi, gitu kan? Bahwa mereka yang dapat memang berhak mendapatkan, mereka yang tidak berhak mendapatkan ya kita sampaikan ke Pak Ibu Menteri kan. Iya. Nah ini jangan, ini udah sejahtera. Apalagi katanya dapat info ada grup WA sekarang Pak antara DPR dengan Mensos, itu kan bagian dari kemudahan berkomunikasi ya Pak. Bapak sebagai ketua Komisi 8. Betul itu kan. Ya, contoh aja besok ini kan penyaluran BLT BBM. Iya. Kita dilibatkan. Nah tujuannya apa agar pengawasan bisa berjalan dengan maksimal. Karena itu satu variabel bagi saya untuk mengikat pemilih kita juga Pak. Kalau kita wakilnya bahwa itu berefek politis, nah itu. Tapi bukan tujuannya itu kan otomatis bahwa saja. Itu berefek politik, itu lain soal itu kan. Tetapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan pengawasan, khususnya penyaluran BLT BBM ini dan segala macam bansos itu betul-betul bisa tepat sasaran. Iris tipis-tipis terakhir ini Pak. Ini terakhir ini. Betul. Iris tipis-tipis. Ini karena Bapak bilang tadi semua caleg akan kerja keras, PAN jauh lebih siap menghadapi kontestasi politik 2024. 2 digit gimana? Insya Allah. Itu bukan mimpi. Bukan mimpi 2 digit Saya itu. optimis.
2 digit. Dan memang itu menjadi target nasional itu 2 digit itu. Apa strategi menuju situ pun udah Antara lain melakukan rekrutmen saksi. Kemudian melakukan pembenahan infrastruktur partai sampai ke tingkat rayon. Rayon itu kan sampai ke tingkat RT RW gitu kan. Saksi 10 juta. Itu kan kali 10 aja udah 100 juta. Iya. Apalagi caleg lain nggak kerja gitu ya kan. Tapi semua harus bekerja. Iya. Jadi saya melihat bahwa kesiapan PAN ini menghadapi 2024 jauh lebih siap dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Ashabul Kahfi, Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PAN, Dapil Sulsel 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.